Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat edukasi, berjumpa kembali di channel kesayangan kita, Kak Publis. Kali ini saya akan membahas masih di bab 9 tentang permasalahan hardware komputer. Semoga ini menjadi salah satu literasi sahabat sekalian untuk menjadi peran profesional sebagai dokter diagnosa komputer atau DDK. Masuk ke tema ke-32, yaitu bagaimana melakukan troubleshooting masalah pada hardware komputer. Kalau kemarin pada BIOS dan sistem operasi, sekarang pada hardware komputer, terutama kaitannya dengan kinerja dan tampilan. Menarik bukan? Terus disimak ya. Dan selalu di video pembelajaran kali ini selalu diawali dengan pertanyaan untuk menjadi fokus apa yang akan dibahas di video tema ke-32 ini. Perhatikan ya. Pertama, sebutkan dan jelaskan permasalahan yang terjadi pada komputer terkait kinerja hardware. Tentu, kedua, jelaskan cara solusi penanganan terkait masalah kinerja hardware komputer tersebut. Menarik bukan? Tunggu dulu. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan permasalahan yang sering terjadi pada komputer terkait tampilan. Selanjutnya, jelaskan cara solusi penanganan terkait masalah kinerja tampilan hardware komputer. Semoga ini bermanfaat materinya. Jika sahabat baru berkunjung, silahkan di subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Tapi jika sudah subscribe, sudah support channel kita ini, tolong disimak dan jangan di skip jika materi-materi ini penting buat sahabat sekalian. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, kita simak berikut ini ya. Jangan kemana. Baik sahabat, sudah siap? Kita akan membahas tentang bagaimana troubleshooting masalah pada hardware komputer, terutama kaitannya dengan kinerja dan tampilan. Jenis-jenis masalah kinerja komputer. Biasanya komputer atau laptop tidak menyala atau mati. Ini biasanya penyebabnya arus listrik yang terganggu. Makanya yang paling urgen cara mengatasinya adalah periksa koneksi kabel dayanya atau kabel power. Periksa juga stabilizernya berfungsi atau tidak. Jika memakai stabilizer, kalau UPS, periksa UPS. Periksa kabel power pada CPU atau power adapter. Seperti ini ya. Apabila komputer masih tidak hidup juga, mungkin masalahnya terletak pada power supply atau motherboard. Itu urutannya. Jelas ya, semoga manfaat. Kemudian, komputer atau laptop mati total. Penyebabnya karena laptop terjatuh atau ada guncangan. Kalau laptop terkena air atau korosi, jelas kalau komponen elektronik terkena air atau korosi pasti terganggu. Ditekan saklar tidak ada reaksi atau korslet, hubungan arus pendek listrik. Cara mengatasinya, kalau di laptop AC adaptor atau charger
gagal dan baterai habis sepenuhnya. Uji AC adaptor, apabila mati, maka gantilah adaptor. DC jack-nya terlepas dari motherboard atau DC jack rusak dan notebook tidak memperoleh daya listrik. Ini kalau laptop ya. Kemudian yang umum, cek motherboard apakah rusak. Jika itu terjadi, kemungkinan besar tidak layak diperbaiki. Sebab motherboard ya tempat elektroniknya. Kalau rusak, ya udah diganti saja. Atau ini benar semua, berarti cek kabel power dan kabel front panelnya. Semoga membantu ya. Kemudian komputer sering mati mendadak saat dipakai. Penyebabnya biasanya cek ke power listrik atau stafel longgar. Kabelnya ya, power supply tidak berfungsi dengan baik, atau suhu PC terlalu panas atau overheat, terutama prosesor. Cara mengatasinya, periksa cek listrik atau stafel sudah baik atau belum. Power supply-nya berfungsi atau tidak. Kipas pendinginnya berfungsi atau tidak. Cek casing, fokuskan sirkulasi udara antara udara luar dan udara casing dalam bagaimana. Perhatikan VGA yang dipakai. Bila sudah dipastikan penyebabnya, komponen yang rusak harus diperbaiki atau diganti. Jadi itu urutannya. Komponen yang kaitannya dengan power supply, kemudian overheat, sirkulasi udara terutama, dan VGA. Kemudian selanjutnya, jenis-jenis masalah pada tampilan. Biasanya no signal. Nah, monitor tidak menyala atau tidak ada tampilan. Nah, ini jelas hardware yang ada permasalahan pada hardware. Pastikan semua kabel power. Makanya pertama, yang dicek itu kabel dulu. Konektornya berhubungan dengan monitor itu oke atau tidak. Pastikan juga pin yang ada port VGA masuk dengan sempurna. Biasanya kesenggol atau tidak sempurna. Pastikan juga VGA card-nya oke. Jadi kaitannya dengan hardware ini ya, kalau tidak ada tampilan. Kemudian monitor menjadi gelap saat loading Windows. Biasanya penyebabnya setup driver untuk monitor tidak tepat. Setting frekuensinya terlalu tinggi. Jadi Windows itu bisa menyesuaikan dengan kemampuan hardware. Tapi kalau kita paksa dengan resolusi yang lebih tinggi, terutama frekuensinya, dan ini membuat tidak mampu untuk mengangkat kinerjanya, sehingga tidak tampil. Cek setting layar dan frekuensi monitor, masuk ke dalam kondisi save mode dulu, F8, install ulang driver VGA. Kemudian settingnya sesuai kemampuan monitor dan komponen grafis yang terkait. Semoga membantu ya. Kemudian selanjutnya, tampilan layar tiba-tiba rusak dan hang. Nah, ini juga ada kaitannya suhu dan VGA. Lagi-lagi di VGA. Mungkin sangat panas atau yang lainnya. Ganti kabel dulu monitor. Jika belum berhasil, screen refresh menjadi 60 Hz diturunkan. Kemudian VGA add-on. Artinya pindahkan VGA-nya yang ke onboard. Belum juga cek suhu prosesor. Pasti ada hasil di balik. Kemudian monitor blink atau berkedip saat sedang digunakan. Penyebabnya setting monitor tidak tepat. Masuk ke display properties, klik kanan sembarang, kemudian properties, advance, kemudian klik adapter. Pada bagian ini biasanya tampilkan refresh rate-nya yang diinginkan. Mengganti solusinya, ganti kabel layar monitor, screen refresh menjadi 60 Hz,
kemudian VGA add-on, cek suhu prosesor. Itu urutan langkah-langkah. Semoga membantu. Kemudian ukuran tampilan layar kok tidak sesuai. Ya, ini kaitannya dengan setting. Nah, ini biasanya di setting display itu ada display, ada resolusi, dan orientasinya ada di sini. Ya, jadi screen bisa diatur di sini. Itu saja yang kaitannya dengan kinerja dan tampilan. Dari pembahasan semuanya, memang tidak baku solusi yang saya bahas itu tepat jika terjadi di masalah sahabat. Tapi setidaknya sahabat punya referensi pembanding jika terjadi itu. Jadi bisa disimpulkan, permasalahan hardware biasanya terjadi dengan gejala dan penyebab yang beragam. Tentunya memerlukan solusi penanganan yang tepat. Terkait kinerja yang bermasalah, sudah dibahas terkait komputer mati, atau sering mati mendadak, atau terkait masalah power supply. Intinya, ada di power supply. VGA, kemudian kabelnya. Kabel yang terkait grafis. Yang kedua, permasalahan yang muncul pada komputer yang terjadi terkait tampilan itu sudah dibahas tadi beserta solusinya. Monitor tidak menyala, gelap, tampilan layar rusak atau berkedip, dan ukuran tidak sesuai. Ini kaitannya dengan setting ataupun tadi ada kaitannya dengan hardware grafis yang dipakai. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf kalau tidak ada kesalahan atau kekurangannya. Jika ini manfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Yang belum subscribe, tolong di subscribe. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi tanda loncengnya. Semoga bermanfaat ya. Baik, sebelum saya tutup video pembelajaran ini, biasanya saya tutup dengan kalimat inspiratif. Yang pertama, dalam organisasi jangan katakan kita paling berperan, tapi sebesar apa kita paham sudut pandang teman, kita butuh potensi teman. Pembelajar sejati pasti bisa berkolaborasi. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian dan supportnya. Tetap semangat belajar ya. Saya Ahmad Rifahi, mohon maklum atas ketidaksempurnaannya. Salam guru berbagi, salam sahabat edukasi. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.